Kita sering banget kan lihat petugas keamanan di sekitar kita. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mereka bisa sampai di posisi itu? Apa aja yang harus mereka lalui? Nah, hari ini kita akan intip dapur perekrutan sebuah perusahaan keamanan beneran. Kita bedah cetak birunya, langkah demi langkah, buat lihat gimana mereka membangun perisai kepercayaan itu. Oke, perusahaan yang jadi studi kasus kita kali ini adalah Garuda Prima Security. Coba perhatiin dalam bank ini. Ini bukan sekedar logo biasa loh. Ini adalah simbol dari standar tinggi dan integritas yang mereka cari dari setiap calon anggota tim mereka. Pertanyaan ini penting banget. Gimana sih caranya sebuah tim yang nantinya dipercaya buat ngelindungin aset, bahkan manusia, itu dibangun dari nol? Jawabannya ada di sebuah rencana perekrutan yang super detail. Karena ini bukan sekedar ngisi lowongan kerja, ini tuh soal membangun fondasi kepercayaan yang kuat banget. Semuanya berawal dari sini, standar operasional prosedur, atau yang biasa kita sebut SOP. Anggap aja dokumen ini sebagai kitab sucinya mereka. Cetak biru yang mastiin setiap kandidat diukur dengan standar yang sama persis, dan semuanya berpusat pada 3 pilar utama, kompetensi, integritas, dan kesehatan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kenapa rencana ini dibuat. Jadi sebelum kita lihat gimana cara mereka merekrut, kita perlu paham dulu apa sih yang sebenarnya mereka cari. Intinya mereka tuh pasang standar yang tinggi banget dari awal. Nah, tujuan dari SOP ini jelas banget. Dapetin personel yang berkualitas, kompeten, disiplin, dan sehat. Coba diperhatiin, setiap kata di sini tuh ada maknanya. Ini bakal jadi filter di setiap tahapan yang akan kita lihat nanti. Jadi ini semacam kontrol kualitas yang diterapin sejak detik pertama. Sekarang coba bayangin posisi Anda sebagai pelamar. Gimana sih perjalanan Anda dimulai? Yuk kita ikutin alurnya dari pertama kali Anda lihat iklan sampai akhirnya ngumpulin semua berkas lamaran. Yang menarik, bahkan sebelum sebuah lowongan kerja itu muncul, di dalamnya udah ada prosesnya sendiri. Departemen harus ngajuin dulu kebutuhannya, terus HRD menganalisis, baru pimpinan kasih lampu hijau. Ini buat mastiin setiap rekrutmen itu benar-benar berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan asal-asalan. Oke, Anda udah lihat iklannya. Sekarang masuk ke bagian yang paling fundamental, di mana ketelitian Anda diuji untuk pertama kalinya. Nyiapin dokumen lamaran. Coba perhatikan daftar ini. Mulai dari dokumen identitas dasar kayak KTP dan kartu keluarga, sampai yang paling krusial, yaitu SKCK, atau surat keterangan catatan kepolisian. Ini penting banget buat buktiin kalau Anda tuh bersih dari catatan kriminal. Nah, setiap item di daftar ini sifatnya wajib. Kurang satu aja, Anda nggak bakal lolos saringan pertama. Dan disinilah ujian pertama yang sesungguhnya, yang bahkan nggak kelihatan kayak tes. Lamaran Anda diterima atau langsung dikembaliin. Semuanya tergantung pada kemampuan Anda buat ngikutin instruksi dengan sempurna. Ketelitian adalah segalanya di sini. Selain kelengkapan dokumennya, ada juga standar fisik awal yang harus dipenuhi. Contohnya, tinggi badan minimal 160 cm. Ini nunjukin kalau tuntutan fisik dari pekerjaan ini tuh udah jadi pertimbangan utama sejak tahap paling awal. Kalau dokumen Anda lolos, selamat. Tapi perjuangan baru aja dimulai. Anda akan masuk ke tahap yang lebih dari sekedar resume. Ini adalah serangkaian evaluasi ketat buat nguji kemampuan Anda secara langsung. Di tahap inilah kelihatan siapa yang benar-benar serius dan siapa yang cuma iseng ngelamar. Mari kita lihat satu persatu tesnya. Tes pertama adalah wawancara. Di sini, tim dari HRD dan operasional bakal nilai lebih dari sekedar pengalaman kerja Anda. Mereka bakal gali karakter, cara Anda berkomunikasi, dan apa sih motivasi Anda sebenarnya buat ngelamar di posisi ini. Lanjut ke tes fisik. Kemampuan kayak push-up, sit-up, dan lari bakal diuji langsung. Ini bukan buat pamer kekuatan ya, tapi buat mastiin setiap personel punya stamina dan ketahanan fisik yang cukup buat ngadepin situasi tak terduga di lapangan. Fisik kuat aja nggak cukup kan? Anda juga harus paham pengetahuan dasarnya, mulai dari apa aja tugas pokok seorang satpam, baris berbaris untuk kedisiplinan, sampai protokol darurat yang bisa jadi penentu keselamatan. Pengetahuan di sini adalah alat kerja yang sama pentingnya dengan fisik. Kemudian ada psikotes. Nah, ini juga nggak kalah penting. Tahap ini tuh buat mastiin Anda punya mental yang stabil, bisa ngambil keputusan di bawah tekanan, dan punya pola pikir yang pas buat nanganin situasi keamanan yang penuh tantangan.
Dan tes terakhir, ini yang paling krusial buat kepercayaan. Pemeriksaan medis lengkap di klinik rujukan. Tujuannya buat mastiin kondisi kesehatan Anda prima. Dan yang paling penting, Anda bebas dari narkoba. Ini harga mati, nggak ada tawar-menawar. Kalau Anda berhasil ngelawatin semua rintangan tadi, wah, garis finish udah di depan mata. Inilah jalan terakhir menuju penempatan. Setelah evaluasi akhir, HRD akan ngasih penawaran resmi, terus Anda akan tanda tangan kontrak kerja dan fakta integritas diikuti dengan pembekalan atau training awal sebelum akhirnya ditempatkan di lokasi tugas. Setiap langkah ini adalah transisi resmi dari seorang kandidat menjadi anggota tim. Jadi setelah melihat semua proses yang panjang dan detail ini, apa sih intinya? Apa yang bisa kita simpulkan? Bahkan cara mereka nanganin dokumen Anda di akhir proses itu nunjukin standar mereka. Kalau diterima, berkas Anda jadi bagian dari arsip karyawan. Tapi kalau enggak, demi menjaga kerahasiaan, semua dokumen Anda akan langsung dimusnahkan. Ini adalah garis finish yang tegas dan profesional. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke tujuan awal, seperti yang tertulis di dalam SOP itu sendiri. Prosedur ini wajib dipatuhi guna menjamin tersaringnya tenaga kerja yang berkualitas dan berintegritas. Dua kata kunci inilah yang jadi jantung dari keseluruhan proses ini. Jadi proses yang kita bedah hari ini tuh bukan sekedar cara rekrutmen. Ini adalah arsitektur kepercayaan. Hal ini bikin kita bertanya-tanya, sistem tak terlihat, apalagi sih yang sebenarnya bekerja di sekitar kita setiap hari, yang diam-diam menjaga rasa aman dan integritas dalam hidup kita?